Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mepresentasikan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan data. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Agustin, NIM 200404029. Saya Duria Fatin Tufail, NIM 200404097. Saya Renata Asih Pranaswari, NIM 200404019. Saya Muhammad Fatoni, NIM 200404035. Pemecahan masalah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Marzano, pemecahan masalah adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Yang kedua, menurut Greno, dalam pandangan para psikolog aliran Gestalt, pemecahan masalah dikonseptualisasikan sebagai proses pengorganisasian kognitif seseorang. Menurut Hudujo, pemecahan masalah adalah bahwa merupakan proses penerimaan masalah sebagai tantangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah adalah upaya mencari jalan keluar yang dilakukan dalam mencapai tujuan pemecahan masalah. Tahap proses pemecahan masalah sebagai berikut. 1. Memahami masalah. 2. Merencanakan penyelesaian masalah walaupun bukan merupakan keharusan. Strategi berikut ini sangatlah berguna dalam proses pemecahan masalah. 3. Melakukan rencana penyelesaian masalah. 4. Pemeriksaan kembali. Data. Dalam ilmu eksakta, data adalah suatu hasil pengukuran yang terorganisasi. Dan apabila data itu terorganisasi, maka data tersebut akan menjadi sebuah informasi. Syarat dalam data yang baik. 1. Data harus bersifat objektif, artinya di sini bahwa data tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kedua, data harus bersifat representatif, artinya adalah data tersebut harus bisa mewakili dari objek yang akan diamati. Ketiga, data mempunyai kesalahan samping kecil, artinya di sini adalah apabila suatu estimasi dikatakan baik jika kesalahan sampingnya kecil. Keempat, data harus tepat waktu, artinya di sini adalah apabila data akan digunakan untuk pengendalian, maka data menjadi syarat tepat waktu yang sangat sesuai untuk melakukan koreksi jika ada penyimpangan dalam implementasi. Kelima, data harus relevan, artinya adalah data yang diamati atau diteliti harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Terdapat cara memecahkan masalah menggunakan data dengan baik dan benar. Yang pertama, ada pengumpulan data. Terdapat dua cara dalam pengumpulan data. Yang pertama, data sensus. Data sensus adalah cara pengumpulan data dengan meneliti semua anggota secara keseluruhan sebagai objek dari riset tersebut. Cara sensus ini dibentuk sebagai pencatatan data secara menyeluruh tanpa terkecuali. Yang kedua, ada data sampel. Data sampel adalah cara mengumpulkan data dengan mengambil sebagian dari semua anggota. Sehingga dalam hal ini, sampel adalah bagian dari populasi. Cara sampel ini menjadikan objek penelitian adalah sebagian kecilnya saja dengan memilih dan mencatat sebagian dari semua anggota. Yang kedua, ada penyusunan data. Terdapat tiga cara dalam penyusunan data. Yang pertama, tahapan edit data. Artinya, data diperiksa kembali mengenai daftar pertanyaan. Yang kedua, tahapan mengklarifikasi adalah data dipisahkan berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh data tersebut. Yang ketiga, tahapan tabulasi data. Artinya, data dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kaidah data tersebut dan disusun secara distribusi frekuensi sehingga data tersebut akan mudah untuk ditarik kesimpulan. Yang ketiga, penyajian data. Tahap penyajian data artinya data yang telah disusun bisa disajikan dan disebarluaskan dengan mudah secara visual. Penyajian data bisa dengan tabel, diagram, grafik, ataupun lainnya. 4. Analisis data. Dalam analisis data di sini digunakan untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan dari data yang sudah dikumpulkan. Interpretasi. Untuk memperoleh suatu kesimpulan yang benar, maka perlu diinterpretasikan dengan baik. Contoh pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan data. 1. Membuat list nama barang-barang yang akan dibeli. 2. Membuat jadwal pelajaran sekolah. 3. Membuat list tugas-tugas sekolah.
4. Membuat kuesioner. 5. Membuat jadwal aktivitas sehari-hari. Dan masih banyak lagi contoh pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa Like. Komen. And subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.